Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita punya satu misi yang menurut saya sangat menarik. Kita akan membongkar rahasia di balik bagaimana deretan kode digital dan algoritma di komputer bisa diterjemahkan menjadi gerakan fisik yang luar biasa presisi di dunia nyata. Ini benar-benar inti dari semua teknologi otomatisasi modern, mulai dari lengan robotik di pabrik sampai ke peralatan pintar di rumah kalian. Oke, coba kita pikirin bareng-bareng. Pernah nggak sih kalian merhatiin drone yang bisa anteng banget terbang di udara, dia melawan hembusan angin, seolah-olah lagi dipegang sama tangan yang nggak kelihatan. Kelihatannya kayak sihir kan? Tapi tentu saja, ini sains, bukan sihir. Itu murni hasil kerja keras sistem kendali motor dan aktuator yang mengeksekusi perintah ribuan kali per detik. Tanpa sistem kendali yang jenius ini, baling-baling cuma bakal berputar ngawur dan drone-nya pasti langsung jatuh. Di penjelasan kita kali ini, kita akan membedah sihir tersebut sampai ke akarnya. Nah, biar kita bisa paham prosesnya secara utuh, ini dia rute perjalanan kita. Kita akan mulai dari konsep dasar pengendalian, lalu membedah sistem open dan closed loop, lanjut mendalami logika sinyal PWM dan PID, mengintip skema rangkaian elektroniknya, dan terakhir, analisis respons sistem. Yuk kita langsung masuk ke bagian pertama, konsep dasar pengendalian. Sebelum kita repot-repot menyentuh kabel atau ngetik kode apapun, kita wajib tahu dulu anatomi fundamental dari sistem otomatis manapun di dunia ini. Dan blok diagram ini mengilustrasikannya dengan sangat berlian. Coba perhatikan alurnya dari kiri ke kanan. Semuanya itu berawal dari set point, ini adalah target yang kita mau, entah itu kecepatan 100 km per jam atau suhu ruangan 25 derajat. Sinyal target ini masuk ke controller, yang lalu ngasih perintah ke plan atau aktuator kita. Dan pada akhirnya, boom, kita dapat output fisik. Diagram ini pada dasarnya adalah peta jalan kita untuk mengubah niat digital menjadi kenyataan fisik. Biar gampang nempel di kepala, bayangin aja sistem ini kayak tubuh kita sendiri. Dalam sistem kendali, controller atau microcontroller itu adalah otaknya. Dia sama sekali nggak punya kekuatan fisik, tugasnya cuma mikir dan ngambil keputusan berdasarkan set point tadi. Di sisi lain, aktuator, seperti motor listrik, itu adalah ototnya. Aktuator nggak perlu mikir, dia cuma pelaksana yang melakukan kerja berat buat bikin gerakan fisik yang nyata. Tapi gini, ini memunculkan satu pertanyaan yang krusial banget. Gimana caranya si otak tahu kalau si otot udah ngerjain tugasnya dengan benar? Pertanyaan itu membawa kita ke bagian kedua, sistem open dan closed loop. Secara simpel, ada dua cara kerja di sini. Sistem open loop atau loop terbuka pada dasarnya adalah eksekusi buta. Si otak kasih perintah dan dia cuma bisa berharap yang terbaik. Berdoa semoga si otot ngelakuin tugasnya tanpa halangan. Nggak ada pengecekan ulang. Sebaliknya, sistem closed loop itu punya semacam sistem saraf. Dia pakai sensor untuk terus-terusan ngasih umpan balik atau feedback. Sistem ini otomatis membandingkan hasil nyata di lapangan dengan target awal kita, dan langsung mengoreksi detik itu juga kalau ada yang melenceng. Jauh lebih aman kan? Kalian bisa lihat langsung beda wujud fisiknya di sini. Di sebelah kiri, sistem open loop biasa, pakai motor stepper yang sederhana. Dia cuma bergerak berdasarkan pulsa. Masa bodoh apakah putarannya benar-benar terjadi atau tertahan sesuatu. Nah, sistem closed loop di sebelah kanan menggunakan motor servo. Coba perhatikan, motor ini punya komponen ekstra di bagian belakang yang namanya encoder. Encoder inilah si sistem saraf yang terus melaporkan posisi asli motor balik ke controller. Ini yang bikin sistemnya cerdas banget. Oke, sekarang kita tahu arsitekturnya, tapi bahasa apa yang dipakai si otak buat ngobrol sama si otot? Langsung saja kita bahas di bagian ketiga, logika sinyal, spesifiknya PWM dan PID. Jadi gini masalahnya, di dunia digital itu cuma ada angka 1 dan 0, nyala atau mati. Nggak ada nilai tengah. Terus, gimana caranya kita nyuruh motor jalan di kecepatan setengah kalau kita nggak bisa ngasih setengah tegangan? Trik cerdasnya bernama PWM atau Pulse Width Modulation. Daripada ribet pasang suplai tegangan yang bisa diubah-ubah, kita cukup menghidupmatikan sinyal digital tadi dengan sangat-sangat cepat. Yang menarik dari ilustrasi ini adalah, coba deh kalian perhatiin lebar kotak-kotaknya. Semakin lama sinyal berada dalam posisi nyala dibandingkan posisi mati, yang biasa kita sebut sebagai duty cycle, semakin tinggi juga tegangan rata-rata yang disedot sama si motor. Kalau duty cycle-nya 25%, motor jalan pelan. Tapi di 75%, denyut nyalanya jauh lebih lebar kan? Berarti rata-rata daya yang masuk lebih besar, motor berputar lebih kencang. Tapi tegangannya tetap sama, misalnya 5 volt. Ini luar biasa efisien. Nah, kalau PWM itu ngatur seberapa kuat dayanya, kita butuh algoritma lain untuk mikirin kapan dan seberapa banyak daya itu harus diubah biar bulus. Alih-alih pusing sama rumus kalkulus PID yang rumit, kita terjemahin aja ketiga tujuan praktis ini. P alias proporsional, itu biar responsnya ngebut saat motor ngejar target.
I atau integral tugasnya nyapu bersih error-error kecil saat motor udah hampir sampai di target. Dan D atau derivatif ini bertindak layaknya rem yang meredam osilasi, biar gerakannya nggak kelewatan batas secara liar. Masuk akal ya? Lalu gimana barisan kode algoritma ini bisa ngalirkan arus listrik beneran di dunia fisik? Mari kita beranjak untuk melihat gimana kode-kode ini diwujudkan ke perangkat keras di bagian 4, skema rangkaian elektronik. Jawabannya ada di rangkaian yang namanya H-bridge. Kalian bisa anggap ini sebagai polisi lalu lintas buat arus listrik kita. Skema dasar ini dinamakan H-bridge karena bentuknya mirip huruf H besar, dengan motor di tengah dan 4 buah saklar di sekelilingnya, dari Q1 sampai Q4. Susunan saklar inilah yang ngasih kita satu kemampuan luar biasa, memutar balik arah arus listrik DC, jadi motor bisa berputar maju dan mundur. Coba deh bayangin jalur listriknya step by step. Di langkah pertama, kalau kita tutup saklar Q1 dan Q4 secara menyilang, listrik ngalir dari kiri ke kanan ngelewatin motor. Hasilnya, motor putar maju. Di langkah kedua, kita matikan saklar tadi dan nyalakan saklar sebaliknya, Q2 dan Q3. Sekarang arus ngalir dari kanan ke kiri, dan yap, motornya berputar mundur. Dan langkah ketiganya, ini yang paling jenius. Kita nggak cuma nyalain saklar ini terus-terusan, tapi kita masukin sinyal PWM yang baru kita pelajari tadi ke saklar-saklar ini. Jadi kita bisa ngatur arah dan kecepatannya secara bersamaan. Bener-bener luar biasa ya. Kalau di dunia teknik yang nyata, skemanya mengadopsi prinsip yang sama persis. Bedanya, saklar mekanik diganti dengan komponen super cepat bernama MOSFET. MOSFET ini punya efisiensi tinggi dan tahan banting untuk arus yang besar. Oh, dan perhatikan ada komponen dioda di situ. Ini vital banget. Dioda ini ibarat tameng pelindung buat sirkuit kita. Waktu motor tiba-tiba berhenti, suka ada tegangan balik induktif yang muncul tiba-tiba, yang kita sebut induktif kickback. Nah, dioda inilah yang mencegah tegangan liar itu merusak otak sistem kita. Sebelum sistem canggih ini dirilis ke industri, para insinyur pastinya harus menguji kesuksesannya dong. Gimana caranya? Ini membawa kita ke bagian kelima dan terakhir kita, analisis respons system. Jadi, poin krusial untuk mengevaluasi semuanya ada di grafik analisis respons ini. Garis lurus yang putus-putus itu adalah set point, target ideal kita. Kurva biru yang naik turun itu adalah pergerakan nyata si motor. Insinyur selalu ngecek 3 hal di grafik ini. Rise time alias seberapa gesit sistem ini bereaksi dan melesat naik. Overshoot, yaitu seberapa jauh dia kebablasan ngelewatin target sebelum sadar dan ngerem. Dan settling time, waktu yang dihabiskan sampai motornya benar-benar kalem dan stabil di angka target. Ini murni seni menyeimbangkan antara bereaksi cepat tapi tetap stabil. Nggak gampang loh. Terus, kenapa sih kita harus peduli sama semua teori mendalam ini? Karena hitungan rise time dan rangkaian H-bridge inilah yang memastikan lengan robot di pabrik ngerakit barang dengan hati-hati, bukannya malah agresif menghancurkannya. Konsep yang sama memastikan ban berjalan di bandara jalan mulus, motor drone kalian bisa merespon angin kencang dalam hitungan milidetik biar nggak jatuh, dan aktuator pintu pintar di rumah kalian nutup dengan elegan tanpa membanting. Semua kendali otomasi di hidup kita bergantung pada hal yang baru saja kita bahas. Nah, sebelum kita berpisah, saya punya satu studi kasus yang lumayan menantang buat kalian. Berdasarkan semua perjalanan kita hari ini, dari logika kode sampai ke hardware, jika suatu hari kalian bikin proyek dan motor kalian terus-terusan berosilasi, gerak maju mundur secara liar ngelewatin targetnya, bagian mana nih yang bakal kalian perbaiki duluan? Apakah kalian akan ngecek keandalan hardware encodernya, atau justru mengutak-ngatik nilai derivatif di kontrol PID kalian? Coba deh kalian pikirkan interaksi antara mesin dan kode ini. Terima kasih banyak sudah antusias belajar bareng hari ini, dan sampai jumpa lagi di penjelasan mendalam kita berikutnya.